kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang lingkaran sub 1, yaitu tentang lingkaran itu sendiri dan busur lingkaran. Nah, kita cek dulu, ini ada gambar lingkaran, kemudian garis BC itu yang ini, tidak terlalu kelihatan ya, sebentar. Garis yang ini, BC, yang lengkung, itu kita sebut sebagai busur. Nanti kalau menuliskan simbolnya seperti ini, ada seperti bulan sabit di atasnya. Kemudian alfa itu dikatakan sebagai sudut pusat. Kalau secara pengertian, sudut pusat itu adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran, ini pusat lingkaran. Dan kaki sudutnya itu adalah jari-jari. Kaki sudutnya itu maksudnya ini, yang pendeknya. Nah, itu merupakan jari-jari. Itu dinamakan sudut pusat lingkaran. Kemudian kalau beta itu kita sebut sebagai sudut keliling. Beta itu yang ini ya. Kalau secara teori, sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran. Lingkaran itu berarti garis lingkarannya yang dimaksud. Kemudian kaki-kaki sudutnya itu berupa tali busur. Kaki-kaki itu yang ini. Nah, kenapa sih disebut tali busur? Jadi, pengertian dari tali busur itu adalah garis yang menghubungkan menghubungkan dua buah titik lingkaran. Jadi, titik ini yang B ini dari ujung ke ujung itu kan menghubungkan titik B sama misalkan ini titik O misalkan. Dia menghubungkan dua titik dalam lingkaran, maka disebut sebagai tali busur. BC juga tali busur karena dia menghubungkan titik B dengan titik C. Nah, itu secara pengertian atau bagian-bagian dari lingkaran yang akan kita pelajari. Sampai situ aman ya? Selanjutnya, kita masuk ke sifat-sifat dan sifat-sifat sudut lingkaran. Sifat yang pertama, di sini ada gambar lingkaran. Dikatakan bahwa jika sudut pusat menghadap pada busur yang sama. Oke, jadi gini. Ini kan ada busur ya. Busur AB. Sudut pusatnya menghadap si busur AB, kemudian sudut kelilingnya itu juga menghadap ke busur AB, maka kita punya rumus sudut pusat itu nilainya 2 kali dari sudut keliling. Kalau misalkan nanti yang diketahui itu adalah sudut pusatnya, berarti nanti untuk mencari sudut keliling itu setengah dari sudut pusatnya. Sampai situ paham ya? Jadi sudut pusat itu 2 kali sudut keliling jika mereka menghadap busur yang sama. Kemudian sifat yang kedua, sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama itu besarnya sama. Oke, jadi kalau kalian menjumpai lingkaran yang seperti ini kan menghadap busur yang ini. Dengan bentuk seperti ini, maka sudut keliling sama sudut pusat itu bernilai sama. Kemudian sifat yang ketiga, sudut keliling yang menghadap pada diameter, ini diameter P ya, itu merupakan sudut siku-siku. Oke, yang ini maksudnya. Nah, jadi kita punya 3 sifat dari sudut-sudut lingkaran berdasarkan busurnya dan sudut pusat ataupun sudut keliling. Selanjutnya, untuk soal nomor 1, misalkan ada gambar seperti ini, kemudian yang ditanyakan adalah besar sudut AOC. Ingat, tadi untuk gambar yang seperti itu, kita tahu bahwa sudutnya akan bernilai, sudut pusatnya itu akan bernilai, kita tulis saja ya, sudut pusat kita singkat SP, sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut pusat. Kemudian di sini ada diketahui dari soal 290 ya. Yang ini. Oke, karena sudut luar dari pusatnya itu 290, berarti sudut pusatnya itu bisa kita dapatkan dari 360 dikurangi 290. Ini adalah sudut pusat, berarti bernilai 70. Jadi sudut pusatnya bagian yang dalamnya ini itu adalah 70 derajat. Berarti sudut AOC itu adalah 70
derajat. Nah, sekarang kalau misalkan ditanyakan berapa besar sudut ABC, kita gunakan persamaan ini. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Kalau kita cari sudut keliling, berarti setengah kali sudut pusat. Maka sudut kelilingnya itu adalah setengah dikali sudut pusatnya 70, berarti 35 derajat. Kemudian untuk soal nomor 2 seperti ini, yang pertama ditanyakan adalah nilai X. Oke, ini masuk ke dalam sifat yang tadi, di mana kalau misalkan ada bentuk sudut keliling itu menghadap busur yang sama dengan sudut pusatnya, dengan bentuk seperti ini, jadi dia menghadap sini ya. Sudut keliling itu akan menghadap sudut keliling itu akan menghadap pada busur yang sama, yaitu yang AB itu, maka nilai besarnya itu sama. Artinya 2x plus 5 itu akan sama dengan 37 derajat. Maka 2x sama dengan 42. Jadi x-nya sama dengan 21 derajat. Selanjutnya, jika ditanyakan besar sudut ADB, itu berarti 2x plus 5, berarti 2 dikali 21 ditambah 5. 42 ditambah 5, berarti 47. Selanjutnya soal nomor 3. Oke, di sini kita menggunakan prinsip sudut pusat itu 2 kali sudut keliling ya. Sudut pusatnya itu adalah 3x min 10 sama dengan 2 kalinya sudut keliling, x plus 15. Maka 3x min 10 sama dengan 2x plus 30. Berarti 3x dikurangi 2x sama dengan 30 ditambah 10. Berarti x sama dengan 40. Selanjutnya kalau misalkan yang ditanyakan adalah besar sudut APB. Oh, ini misalkan A-nya itu di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, ini adalah P. APB berarti sudut pusat ya. Berarti 3x min 10 sama dengan 3 dikali 40 dikurangi 10. Berarti 120 dikurangi 10, hasilnya adalah 110 derajat. Selanjutnya soal nomor 4. Oke, di sini menggunakan sifat yang terakhir, sudut keliling yang menghadap pada diameter yang sama, diameternya itu yang ini, itu akan bernilai sudut siku-siku atau 90, berarti yang ini. Artinya 3x ditambah 2x ditambah 90 itu sama dengan total dari sudut segitiga, yaitu 180. Berarti 5x sama dengan 180 dikurangi 90, maka 5x sama dengan 90. 90 dibagi 5 itu nilainya adalah 18. Selanjutnya kalau misalkan yang ditanyakan adalah besar sudut MKL, itu berarti 2x ya, yang ini MKL berarti 2 dikali 18 sama dengan 36. Sebelum ke soal berikutnya, ini tadi ada kesalahan hitung, maaf. Jadi 2x ditambah 5 sama dengan 37, berarti kan kalau pindah ruas 37 dikurangi 5, berarti 32 ya, bukan ditambah ya, tadi salah hitung. Berarti x-nya 16. Karena x-nya 16, artinya nanti ganti juga di sini 16 menjadi 32 ditambah 5, berarti 37. Benar ya? Kemudian oke. Nah, selanjutnya soal nomor 5. Di sini sudut alfanya adalah 50. Yang ditanyakan adalah EBC. Mungkin kita gambarkan saja lagi ya, biar lebih enak. EBC, oke. Gini.
ini adalah B, ini adalah E, kemudian ini adalah C. Ini alfa atau 50. Nah, seperti ini. Diketahui sudut A-nya di sini. Sudut alfanya adalah 50. Yang ditanyakan EBC. EBC. Gini ya. Sebentar. Yang ditanyakan adalah EBC. Oke, dia kan menghadap ke busur ini. Busurnya sama. Berarti EBC itu adalah sudut keliling. EBC itu adalah sudut keliling. Sedangkan CAE itu adalah sudut pusat. Berarti kita tahu sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Kalau kita mau cari sudut keliling, berarti setengah dari sudut pusat. Maka sudut keliling sama dengan setengah dari 50. Artinya 25. Selanjutnya yang ditanyakan adalah sudut BAC. BAC. Ini ya. Oke, perhatikan. Di sini kan ada pelurus ya. Pelurus artinya sudut ini itu adalah 180. 180 sudah kepotong yang ini, alfa. Berarti sudut BAC itu adalah sudut pelurusnya dikurangi yang sudah terpotong, si alfa. Bukan X ya, tapi alfa. Menjadi 180 dikurangi 50. Hasilnya adalah 130. Selanjutnya yang ditanyakan adalah sudut BDC. Sudut BDC. Ini ya. Sudut BDC itu adalah sudut keliling. Sudut pusatnya itu berarti BAC ya. BAC itu adalah sudut pusat. Kita gunakan rumus sudut pusat sama dengan 2 sudut keliling. Yang kita cari adalah sudut kelilingnya. Berarti setengah dari sudut pusat. Maka setengah dari sudut pusat BAC ya. Berarti BDC itu dikali BAC. Menjadi setengah dikali 20 dikali BAC nya 130 berarti 65. Selanjutnya soal nomor 6. Di sini panjang AB itu adalah 10. Kemudian BD-nya adalah 5. Yang ditanyakan adalah panjang tali busur. Oke, kita pahami terlebih dahulu. Jadi kalau di sini ada lingkaran, kemudian tali busurnya itu misalkan di sini. Ya, tali busur A sama B. Nah, untuk mencari panjang tali busur, kita bisa menggunakan rumus 2R sin theta per 2. Nah, tadi kan tali busur yang AB ini ya. Kita perpanjang terhadap jari-jari sama pusat lingkarannya. Sebentar. Gini ya. Nah, di sini kan ada sudut nih. Ya kan? Ini adalah sudut tetanya. Jadi setengah dari sudut teta kita pakainya. Nah, kita juga gunakan hal yang sama. Jadi di sini adalah tali busurnya. Kemudian kita panjangkan terhadap jari-jari, berarti kayak gini. Ini tetanya. Nah, separuh dari tetanya. Tetanya kan 90 ya. Ada tandanya di sini. Berarti nanti tali busurnya adalah 2R sin 90 dibagi 2. Berarti 2 R-nya itu adalah yang ini, jari-jari. 5 sin 45 berarti 10 setengah akar 2. Berarti nanti hasilnya adalah 5 akar 2.